Review Jurnal Analisa Reaktor 2. Analisis termodinamika sistem turbin helium untuk reaktor daya nuklir. Autor Sri Sudadio. Nama Ismah Ulya. NIM 18080126. Prodi S1 Fisika. Dosen pembimbing Dr. Muhammad Sontang Siontang, SSI MSI. Dari sudut pandang sistem energi dan lingkungan, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan pendayagunaan sistem energi, termasuk energi nuklir. Selain sebagai pembangkit listrik, energi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai alat pembangkit panas untuk produksi bahan bakar hidrogen dan alat desalinasi air laut untuk menghasilkan air bersih. Reaktor berpendingin gas temperatur tinggi atau high temperature gas cooled reactor atau dengan disingkat HTGR diaplikasikan pada sistem kogenerasi. Pada penelitian ini difokuskan untuk mensimulasikan tingkah laku helium secara termodinamika pada unit konversi daya atau PCU sebagai alat pembangkit listrik dari sistem HTGR kogenerasi dengan daya listrik yang dihasilkan sebesar 70,4 MW dengan menerapkan siklus Brayton tertutup atau siklus tertutup turbin helium. Komponen utama dari PCU, Power Conversion Unit, yaitu terdiri dari kompresor, turbin, dan beberapa alat penukar kalor seperti rekuperator, precooler, dan intercooler. Dua faktor utama yang mempengaruhi performa siklus turbin helium yaitu efisiensi komponen dan temperatur kerja turbin. Kedua faktor ini sangat menentukan dalam desain siklus turbin helium. Semakin tinggi nilainya, semakin baik performa siklus pendingin untuk reaktor nuklir berpendingin helium. Metode yang dilakukan yaitu dengan menentukan sifat gas helium berupa tekanan, temperatur, massa jenis, dan perbandingan panas spesifik sebagai fluida kerja yang dipakai. Parameter sifat gas helium tersebut dapat digunakan untuk menentukan kondisi kerja tiap komponen PCU sehingga karakteristik aliran helium dapat diketahui. Analisis termodinamika dalam penelitian ini menggunakan data dari karakteristik PLTN jenis HTGR yang sangat potensial dalam tabel informasi umum untuk HTGR kogenerasi berikut. Parameter daya termal sebesar 200 MW termal, daya listrik yang diperoleh sebesar 70,4 MW elektrik, temperatur masuk reaktor sebesar 300 derajat Celcius, temperatur keluar reaktor sebesar 950 derajat Celcius, laju aliran gas helium sebesar 59,3 kg per sekon, tekanan gas helium sebesar 70 bar. Kemampuan dan keuntungan PLTN jenis HTGR kogenerasi yaitu temperatur gas helium keluar reaktor dapat mencapai 950 derajat Celcius sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses-proses teknologi temperatur tinggi atau untuk produksi listrik dengan menggunakan siklus tertutup turbin helium. Efisiensi thermal PCU dengan siklus tertutup turbin helium adalah sekitar 47,2% yang terjadi pada perbandingan temperatur sebesar 3,5 dan penurunan tekanan dalam alat kalor sekitar 17%. Siklus dengan temperatur maksimum mempunyai pengaruh besar terhadap efektivitas rekuperator
dan efisiensi termal keseluruhan. Untuk mencapai efisiensi termal PCU sebesar 47,2%, diperlukan efektivitas rekuperator sebesar 97%. Akan tetapi, kenaikan temperatur masuk turbin gas harus diikuti dengan perbaikan rancangan rotor turbin, termasuk material, bentuk, dan dimensinya. Perbaikan efisiensi termal siklus tertutup turbin gas helium untuk PCU dari HTGR kogenerasi bisa dicapai dengan beberapa cara, yaitu mengaplikasikan rekuperator, yaitu alat penukar kalor dengan aliran berlawanan arah, di mana panas ditransfer dari gas buang turbin ke gas buang kompresor. Menggunakan kompresor bertingkat banyak dan pre-cooler sehingga dapat mengurangi kerja kompresor yang dibutuhkan dan dapat menaikkan kerja spesifik persatuan dari siklus tertutup tersebut. Kesimpulan, konfigurasi sistem PCU untuk PLTN tipe HTGR kogenerasi tersebut memiliki performa bagus dan layak diterapkan dengan produksi listrik sebesar 70,4 MW elektrik. Helium sebagai media pendingin sangat cocok digunakan pada siklus pendingin HTGR kogenerasi dengan efektivitas rekuperator sekitar 97%. Efisiensi siklus PCU sekitar 47,2%. Penelitian ini sangat berhubungan dengan topik analisa reaktor. Penelitian ini mengkaji salah satu jenis reaktor nuklir dan menganalisa karakteristik dan kesesuaian spesifikasi terhadap reaktor secara standar berdasarkan sifat termodinamikanya. Penelitian ini sangat berkaitan dengan ilmu termodinamika dan merupakan penerapan dari hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua. Penerapan hukum termodinamika pertama dibuktikan dengan adanya kaitan dengan proses kerja komponen PCU. Sedangkan hukum termodinamika kedua dibuktikan dengan nilai efisiensi siklus PCU dari hasil penelitian yang tidak bisa mencapai 100%. Berikut adalah contoh soal dari hasil review jurnal analisa reaktor ini. Nomor 1. Berikut merupakan manfaat dari reaktor nuklir HTGR, kecuali A. Pembangkit listrik, B. Pembangkit panas untuk produksi bahan bakar hidrogen, C. Desalinasi air laut atau kogenerasi untuk menghasilkan air bersih, D. Penghasil minyak mentah. Diketahui dari soal terdapat 4 pilihan, yaitu A. Pembangkit listrik, B. Pembangkit panas untuk produksi bahan bakar hidrogen, C. Desalinasi air laut kogenerasi untuk menghasilkan air bersih, D. Penghasil minyak mentah. Yang ditanya dari soal adalah, dari keempat pilihan tersebut, mana yang bukan merupakan manfaat dari reaktor nuklir HTGR? Penyelesaian dari sudut pandang sistem energi dan lingkungan sangat penting bagi kita untuk meningkatkan pendayagunaan sistem energi, termasuk energi nuklir. Selain sebagai pembangkit listrik, energi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai alat pembangkit panas untuk produksi bahan bakar hidrogen dan alat desalinasi air laut atau kogenerasi untuk menghasilkan air bersih. Berdasarkan dari penyelesaian tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Berdasarkan penelitian tersebut,
Efisiensi siklus PCU mencapai sekitar 50%. A benar, B salah. Diketahui dari soal adalah efisiensi siklus PCU mencapai sekitar 50%. Yang ditanya adalah, apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah? Penyelesaian. Berdasarkan penelitian ini, efisiensi thermal PCU dengan siklus tertutup turbin helium adalah sekitar 47,2% yang terjadi pada perbandingan temperatur sebesar 3,5 dan penurunan tekanan dalam alat kalor sekitar 17%. Berdasarkan dari penyelesaian tersebut, jawaban yang tepat adalah B, salah. Nomor 3. Jelaskan secara singkat kaitan penelitian tersebut dengan analisa reaktor. Diketahui dari soal adalah penelitian dari jurnal yang terlampir. Yang ditanyakan adalah kaitan penelitian tersebut dengan analisa reaktor. Jawaban, penelitian ini sangat berhubungan dengan topik analisa reaktor. Penelitian ini mengkaji salah satu jenis reaktor nuklir dan menganalisa karakteristik dan kesesuaian spesifikasi terhadap reaktor secara standar berdasarkan dari sifat termodinamikanya. Nomor 4. Komponen utama PCU atau Power Conversion Unit terdiri dari 1 kompresor, 2 turbin, 3 rekuperator, 4 intercooler. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Berdasarkan dari soal tersebut, diketahui terdapat 4 pilihan yaitu kompresor, turbin, rekuperator, dan intercooler. Yang ditanya adalah, dari keempat pilihan tersebut, yang mana yang merupakan komponen utama dari PCU atau Power Conversion Unit? Penyelesaian. Komponen utama dari PCU atau Power Conversion Unit dari HTGR terdiri dari kompresor, turbin, dan beberapa alat penukar kalor seperti rekuperator, precooler, dan intercooler. Berdasarkan dari penyelesaian tersebut, jawaban yang benar adalah E. Nomor 5. Perhatikan gambar di samping berikut. Gambar tersebut adalah gambar reaktor HTGR. A benar, B salah. Diketahui adalah gambar di samping adalah gambar reaktor HTGR. Yang ditanya adalah, apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Penyelesaian. Reaktor HTGR terdiri dari bagian-bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Reaktor ini memiliki unit konversi daya atau PCU yang terdiri dari kompresor, turbin, dan beberapa alat penukar kalor seperti rekuperator, precooler, dan intercooler. Berdasarkan dari penyelesaian tersebut, jawaban yang benar adalah A. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi pada materi ini.